Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Wa ba'du. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Izinkan kami mengawali dengan menyapa seluruh segenap keluarga besar dari Kala Group dan mohon izin turut berbahagia mendoakan dalam rangka hari jadi yang ke-68, semoga seluruh yang tergabung dalam keluarga besar Kala Group diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah itu ziyadatul khair, bertambah nilai-nilai kebaikan yang mengiringi kesuksesan yang telah diraih. Jadi kalau hanya sekedar sukses, ya semua manusia berpotensi mendapatkan kesuksesan dalam konteks keduniaan, ya, baik itu bisa diraih bahkan oleh orang yang belum beriman. Tapi berkah itu belum tentu, kecuali hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah dan berikhtiar untuk mencapai itu. Kesuksesan yang mendapatkan iringan keberkahan akan melahirkan nilai-nilai kebaikan yang menyertai seluruh yang terlibat dalam apa yang telah diraih itu. Ada kebaikan secara personal, kebaikan dalam lingkungan, kebaikan yang auranya bisa disebarkan dalam kehidupan. Demikian seperti yang digambarkan dalam Al-Quran dan dicontohkan dalam kehidupan Rasulullah SAW. Sekali lagi, izinkan kami mendoakan semoga di 68 hari jadi Kala Group ini keberkahan senantiasa menyertai keluarga besar sekalian. Selanjutnya mohon izin kami mohon maaf tadi sudah persiapan dari sejak pukul 10 ya waktu Indonesia bagian barat di sini. Saya lihat dalam kegiatan kami sudah terpasang, tapi tadi ada koneksi internet yang terputus, kemudian kita penyesuaian kembali. Baik, kita akan coba memulai dari tema yang teman-teman telah sampaikan untuk kita bisa melihat bagaimana paparan dan pedoman hidup yang disampaikan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW terkait bangkit dari situasi atau masa yang sulit. Mari kita awali dengan mukaddimah terlebih dahulu tentang konsep kehidupan di antara yang disampaikan dalam pedoman Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita mulai dengan Quran surah ke-51 dahulu, Adz-Dzariyat di ayat ke-49. Ini kaidah dasarnya nanti untuk memasuki kepada konsep mengatasi kesulitan dalam kehidupan. Allah menyampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan dalam segala hal, kata Allah, kami ciptakan berpasangan supaya engkau sadar bahwa hanya Allah yang tidak punya pasangan. Yang dengan itu engkau bisa meminta solusi dalam setiap alur kehidupanmu. Ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa seluruh yang tercipta, yang telah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala itu memiliki pasangan yang dengan itu didesain untuk mengantarkan kemaslahatan dalam hidup kita. Baik bernyawa ataupun yang tidak bernyawa, hidup atau benda mati. Kita manusia, makhluk bernyawa, laki-laki ada pasangannya perempuan. Quran surah ke-49 ayat 13. Ya ayyuhan nasu, hai seluruh manusia tanpa kecuali, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan semua golongan manusia itu berpasangan. Ada laki, ada perempuan, dan diatur cara keberpasangannya. Semisal di Quran surah ke-30 Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Demikian binatang. Binatang ada jantan, ada betina. Demikian tumbuhan, ada putik, ada benang sari. Demikian fenomena alam, ada siang, ada malam. Pun demikian dengan sifat. Ya, sifat. Di antara sifat itu ada mudah, ada sulit. Nah, yang paling menarik, segala hal yang berpasangan ini desainnya selalu disampaikan oleh Al-Quran membawa hikmah, yang dengan hikmah itu membimbing kita untuk menggapai maslahat-maslahat hidup yang mendapatkan raihannya ridha Allah Subhanahu wa taala.
Saya ambil contoh misal sebelum kita masuk ke fase sulit ya. Ketika Allah menampilkan pasangan antara siang dan malam, tidak semudah kemudian sederhana menampilkan ini siang, ini malam. Tapi diberikan penjelasan. Ini maksudnya Allah menciptakan siang. Ini maksudnya Allah menciptakan malam. Bahkan bagi orang yang bisa menganalisis dan menggunakan arahan-arahan tadi, dia akan mendapatkan manfaat dan menemukan esensi kehidupan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Baik, ketika Allah kemudian detilkan, misal dari surah Ali Imran tadi, misalnya turun Quran surah An-Naba, ya, surah ke-78 dari ayat 10 sampai 11, ya. Allah sampaikan wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Di antara hikmah berpasangan siang dengan malam supaya kami atur bagaimana ritme kehidupan yang bisa engkau lalui. Ya, siang kata Allah idealnya gunakan untuk beraktivitas, mencari penghidupan, silahkan bekerja. Ya, karena situasinya didesain untuk memudahkan. Mataharinya tampak, kalaupun padam lampu bisa masih kelihatan, ya, aktivitas masih bisa terpantau. Malam diselimuti, idealnya gunakan untuk istirahat. Kalau pengen silahkan riset. Ya, di Quran surah ke-6 Al-An'am, ya, di ayat yang ke-11 itu, Qul siru fil ardi ya thumma anzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Kalau engkau mau riset sampai jalan ekspedisi di malam hari silakan. Seperti Rasulullah kemudian diperjalankan di malam hari peristiwa Isra dan Mi'raj itu di Quran surah ke-17 ayat yang pertama. Ya, subhanalladzi asra. Asra itu seakar dari kata sara, ya, ditambah hamzah di depan yang muta'addi dengan satu huruf, asra, perjalanan malam hari. Jadi sangat detail. Ini pasangannya, ini fungsinya. Laki-laki pasangan perempuan, ini karakteristik laki-laki, tandanya begini, karakternya begini, pasangannya perempuan, ini fungsinya, ini hak, ini kewajibannya. Nah, sekarang ketika Anda menetapkan tema bangkit dari kesulitan, narasi sulit di dalam Al-Quran, itu pun menariknya dijelaskan pasangannya. Ya, sulit disebutkan diksinya, katanya, lalu disebutkan pasangannya, dan sangat menarik dijelaskan secara terperinci panduan-panduan bagaimana bebas dari kesulitan dan meraih kemudahan yang diharapkan itu sesuai dengan passion hidup yang kita pilih. Apakah passionnya mencari kedudukan, ataukah bisnis, ya, dalam konteks kajian kita ini, ataukah keilmuan dan tahapan-tahapan lainnya. Ini yang akan coba kita turunkan menjadi kajian dalam tempo waktu, saya dengar 40 menit kurang lebih, ya. Mudah-mudahan waktunya masih cukup, ya. Baik, sekarang kita coba keluarkan beberapa turunan surahnya, kita analisis bersama, lalu kemudian kita bawa ke passion yang sesuai dengan teman-teman sekarang dalami atau kerjakan dalam khususnya dunia bisnis, ataupun bisa kita kembangkan kepada aspek yang lainnya. Baik, mari kita mulai narasi tentang sulit, ya. Di dalam bahasa Arab itu setidaknya ada dua diksi yang menunjuk pada kata sulit, ya. Satu, ada kata sa'bun, sad, ain, ba, seperti ini, ya. Yang kedua ada diksi usrun, ya, ain, sin, ra, gini. Sa'bun itu kesulitan, tapi kadarnya masih relatif. Ya, boleh jadi bagi satu pihak itu dirasakan sulit, A merasa sulit, sisi lain B menilainya biasa saja, mudah. Ya, berbahasa Arab bagi sementara orang non-Arab barangkali dia akan katakan sulit. Bagi orang Arab itu mudah. Ya, karena itu orang Arab mengatakan lugha Arabiyyah sahlah. Ya, sebagian orang Indonesia mengatakan la, sa'bah, sulit. Jadi kesulitan yang sifatnya relatif bagi seseorang dan yang lainnya mungkin menilainya mudah, itu diksinya dalam bahasa Arab diungkapkan dengan kata sa'uba yas'abu sa'bun. Sebaliknya, kalau ada diksi menggunakan kata usrun, asara ya'sar usrun, ya, ini menandakan kesulitan yang sifatnya mutlak. Sulit mutlak. Ya, jadi umumnya semua akan mengatakan ini memang sulit. Ya, saya ambil contoh misalnya, ya, ngangkat mobil, ya, mobil begitu besar kita mau angkat, ya kan? Sulit, semua orang akan mengatakan ini sulit, nggak mungkin, nggak bisa, ya kan? Baik, maka orang akan berkata hamlus sayyarah amrun usrun, ngangkat mobil itu perkara yang memang mutlak sulitnya. Ya, sulit, semua orang mengatakan ini nggak mungkin, ini kayaknya nggak bisa, itu usrun namanya. Lawannya dalam bahasa Arab ada
kesulitan yang relatif, maka lawannya pun mudah harus relatif juga. Maka sa'bun diperlawankan dengan sahlun namanya. Sahlun. Ya. Karena itu orang Arab berkata, jika ada si A berkata, hadza amrun sa'bun, ini susah, maka yang lain akan berkata, la, hadza sahla, ini mudah. Tapi yang paling menarik, sa'bun, lawannya sahlun, usrun, kesulitan yang mutlak dianggap sulit, ternyata lawannya selalu dipasangkan diksinya dengan kemudahan yang semudah-mudahnya, yang menurut semua orang pun kalau tahu caranya itu pasti mudah. Ya, maka diksinya bernama yusrun. Ya, yusrun. Ada usrun, ada yusrun. Ada sa'bun, ada sahlun. Sekarang mari kita lacak, teman-teman sekalian, keluarga besar, insan kala seluruhnya, dimanapun Anda berada. Di dalam Al-Quran, Anda tidak akan menemukan kalimat sa'bun yang relatif ketika diungkapkan menunjuk kata kesulitan, pun demikian dengan sahlun. Yang akan kita temukan selalu ada usrun dan membangun sikap optimis dengan solusi yang dipasangkan dengan yusrun. Baik, ada kata usrun dan yusrun yang paling favorit bagi seluruh umat Islam di muka bumi. Bukankah salah satunya surat Al-Insyirah selain An-Nas itu kan? Surah ke-94 ya. Ya, Quran surah ke-94. Baik, kita temukan di sini kalimat usrun dan yusrun disatukan. Inna ma'al usri yusra. Ya kan? Fa inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Baik. Perhatikan kalimatnya. Inna ma'al usri yusra. Tadi saya katakan pembuka di awal dengan Quran surah ke-51 ayat 49. Dalam setiap nilai kehidupan senantiasa Allah pasangkan ya segala yang kita hadapi, bahkan diri kita sendiri, untuk memberikan pedoman-pedoman tertentu terkait dengan capaian yang ingin kita raih. Pun ketika teman-teman menampilkan tema sulit, diksi di Al-Quran yang ditampilkan itu kesulitan bahkan tingkat tertinggi yang mutlak. Ya. Seakan-akan Allah ingin katakan begini, hey, dalam situasi yang paling sulit pun, yang semua orang mengatakan ini susah, ini sulit, yakinkan pada dirimu, aku pasangkan kesulitan itu dengan kemudahan yang semudah-mudahnya. Kalau dalam bahasa psikologi, kalau Anda sedang merasakan kesulitan, sampaikan pada jiwamu, yakinkan, ini pasti selesai. Ini pasti mudah ini. Ya, ini pasti ada solusinya. Jadi Al-Quran itu selalu ingin menampilkan harapan, motivasi. Ya, tidak pernah ada satu diksi pun dalam Al-Quran yang membuat seseorang pesimis untuk mengatasi setiap persoalan yang dihadapi. Nah, jadi pengantar yang ingin saya sampaikan adalah berita baiknya, ada narasi di dalam Al-Quran yang langsung bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan bimbingan tentang tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ketika kita mengatakan bangkit dari kesulitan, Al-Quran langsung memberikan kode. Ya, Anda bisa melakukannya, dan Allah berikan jalan yang paling mudah kalau kita mengerti pedomannya untuk meraih apa yang kita harapkan. Nah, tinggal sekarang kita turunkan bagaimana kemudahan ini bisa diraih seperti yang Allah janjikan pada kita semua. Ya, sebelum ke sana, saya ingin mengambil satu pandangan dulu dalam Al-Quran supaya ini bisa kita bawa dalam kehidupan sehingga menikmati segala hal itu jadi nyaman. Ini ada rumus ya. Rumus. Sampai-sampai Nabi mengatakan begini, ya ajaban li amril mu'min. Ya, perkara orang beriman itu semua urusannya tuh mengagumkan. Ya, ajaban li amril mu'min. Semua urusan orang beriman tuh begitu mengagumkan. Ya, inna amrahu kullahu khair. Karena semua apa yang dia hadapi, situasi apapun, selalu dipandang dalam persepsi yang terbaik dan semua nilai baik. Ya, fa in asabathu sarra syakar. Wa in asabathu dharra sabar. Yang paling dahsyat, dalam suasana suka pun dia banyak bersyukur, dalam suasana duka pun dia masih banyak bersabar, sehingga semua dilihatnya itu sebagai nilai kebaikan. Nah, ternyata membangun sikap seperti itu ada rumus singkat dan demikian padat yang disampaikan dalam Al-Quran. Itu ada di Quran surah ke-91 Asy-Syams. Ya, Quran surah ke-91. Baik, di ayat yang ke-7 sampai 10. Saya turunkan khususnya ayat 7 sampai 8-nya.
Ini inti utamanya. Wa nafsi wa ma sawaha, dan demi jiwa. Ketika sempurna diciptakan sebagai sumber kehidupan manusia. Jadi saat roh masuk ke dalam tubuh, itu diberi nama nafas oleh Allah. Ya, fa idza sawaituhu, ketika diciptakan dengan sempurna berjalan 4 bulan dalam kandungan ibunda, wa nafakhtu fihi min ruhi, ditiupkan roh. Ketika roh masuk itu menjadi nafas. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi nafas. Seseorang mulai bisa bernafas ketika rohnya sudah masuk ke dalam dirinya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka kami ilhamkan dalam roh itu, dalam jiwa itu 2 potensi. Ya, potensi pertama, dan ini berlawanan. Ini yang akan kita bawa selamanya dalam kehidupan sampai kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selain alam yang kita saksikan berpasangan, diri kita berpasangan, dan bawaan sifat-sifat yang mengatur nilai kehidupan pun itu semua akan berpasangan. Nah, ada sifat yang sepakat disebut mulia, baik, disebut dengan takwa. Ya, ini puncak-puncak kebaikan. Jujur, sabar, dermawan, ya kan? Semua yang positif terlihat itu takwa. Ada lawannya, disebut dengan fujur. Nah, ini orang yang cenderung menilai ini sebagai aspek negatif. Ya, padahal petunjuk Al-Qur'annya sifat fujur ini diciptakan untuk menjadi katalis supaya yang baiknya ini muncul. Ya, baik. Mari kita lihat. Ketika di sini ada jujur misalnya, ya, di sini ada dusta. Ketika di sini ada sabar, di sini ada marah. Marah diciptakan bukan ingin menjadikan seorang manusia menjadi pemarah, bukan. Tapi asalnya supaya jadi katalis agar sabarnya muncul. Sebab kalau nggak ada marah, mustahil orang bisa menghadirkan sabar. Silahkan pimpinan di kala grup misalnya ya. Ya, begitu tiba-tiba masuk ke kantor, nggak ada angin, nggak ada hujan, pegawainya mengatakan, Pak, sabar ya Pak, sabar. Pimpinan akan berkata, kamu sehat. Ya kan? Baik, jadi mesti ada kan, ada katalisnya. Ya karena itu bahasa Al-Qur'annya qad aflaha man zakkaha. Akan bahagia hidup orang yang bisa belajar menyucikan. Nyuci itu kan bukan membuang bendanya. Membuang kotorannya supaya bersihnya muncul. Ya, mohon izin ini agak dalam sedikit ya. Ada pakaian kotor. Dicuci kan? Maka yang kotornya dibuang, pakaian jadi bersih kembali. Jadi ternyata kotoran itu diciptakan bukan ingin menjadikan baju kotor, tapi supaya bersihnya muncul. Sebab kalau nggak ada yang kotor, maka mustahil mendapatkan bersih. Dari konsepsi ini, kita bawa ke suasana mudah dan sulit. Bila mudah ada di sini, mudah. Dan sulit ada di sini, teman-teman sekalian. Ternyata Al-Quran memberikan gambaran kesulitan itu diciptakan sesungguhnya bukan ingin menjadikan kehidupan manusia menjadi sulit, bukan. Tapi supaya jadi katalis, supaya yang mudahnya itu muncul. Sebab kalau kita nggak pernah ketemu sulit, kita nggak akan tahu mana itu mudah. Bisa kebayang cara berpikirnya ya? Baik, sekarang dari pernyataan ini kita tarik ke dalam konsepsi berpikir kita. Jadi ketika Allah menciptakan kesulitan dalam kehidupan ini, sesungguhnya di balik sulit itu ada kemudahan yang ingin dicapai, yang goalnya, sasaran terakhirnya dengan mudah ini, itu dibawa sesuai dengan passion kehidupan kita. Mau dibawa kemana mudah ini? Mau dibawa ke rumah tangga misalnya ya? Baik, kemudahan yang dilahirkan setelah sulitnya hilang dalam dunia rumah tangga disebut sakinah namanya. Tuh, tidak banyak orang tahu ini. Buka Quran surah ke-30 ayat ke-21. Ini yang sering dituliskan di surat undangan dalam pernikahan. Dan uniknya kadang yang undang nggak baca. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Sakinah. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Ya, sakinah, mawaddah, rahmah. Apa itu sakinah? Sakinah itu bukan sekedar tenang. Ya, orang Arab berkata, sakanatis syajaratu idza dhahabatir rih. Ya, dahan itu, dahan pohon itu, ranting itu, dia akan tenang setelah angin yang menerpanya itu pergi. Sakanatis safinatu idza dhahabatil amwaj. Ya, kapal itu akan terlihat tenang setelah ombak yang menerpanya itu pergi. Ya, begitu ombaknya hilang, tenang dia.
Begitu digoyang ombak terasa, ombak hilang, tenang. Jadi ada sakinah, ada tumakninah. Tumakninah, ketenangan yang lahir dari proses ibadah. Ya, karena itu setelah Anda sholat, tenang, itu tumakninah. Setelah Anda baca Quran, tenang, itu tumakninah. Karena itu ruku ada tumakninah, sujud ada tumakninah. Tapi sakinah, ketenangan yang dilahirkan setelah masa sulit itu hilang. Makanya orang-orang yang di rumah tangga, kenapa menggunakan kata sakinah? Ya, ini memberi kesan di rumah tangga, mungkin nanti ada perbedaan pendapat, mungkin nanti ada kesulitan yang dihadapi, tapi setelah sulit itu muncul tiba-tiba kenyamanan di hati, jadi lebih akrab, lebih nyaman, ya, dan sebagainya. Itu yang disebut dengan sakinah. Ini kesulitan yang kita atasi bila dijadikan katalis untuk meraih kemudahan, tinggal dibawa arahnya kemana. Nah, sekarang pembahasan kita mau diarahkan kemana? Bangkit dari situasi sulit. Nah, kita temukan caranya, arahnya mau kemana? Apakah ke rumah tangga, ke pendidikan, ya kan? Atau ke kedudukan, atau ke harta benda? Nah, saya kira karena konteksnya kita sedang diskusi dalam konteks pekerjaan, maka kita bisa arahkan ya konsepsi ini, bagaimana kita bawa mengatasi kesulitan ini, mendapatkan kemudahan dalam dunia bisnis atau dunia kerja untuk mendapatkan cara kerja yang mudah, cara kerja yang berkah, dan cara kerja yang diberikan bimbingan oleh Allah untuk meraih apa yang didapatkan. Nah, dari sini mari kita turunkan konsepsi bangkit dari sulit yang langsung diarahkan pada kepentingan manajemen bisnis dalam Al-Quran. Mari kita turunkan. Dan mohon izin, ini materi pun pernah saya sampaikan di beberapa perusahaan di Indonesia dan sangat menarik pula. Ya, ada juga yang non-muslim yang belajar kemudian mengamalkan itu semua dan hasilnya cukup luar biasa. Sekarang mari kita sama-sama fokus. Saya diberikan waktu yang sangat terbatas, mudah-mudahan waktunya cukup. Saya mohon izin, saya terlampau cepat menyampaikan? Mudah-mudahan tidak ya? Alhamdulillah, Ustaz. Sudah ya? Baik, karena waktu saya tadi dikasih 40 menit nih. Ini sudah keambil berapa sih? Iya. Baik ya, jadi saya coba fokuskan lagi. Sekarang inti bahasannya. Bismillah, saya mohon izin hapus sebentar. Baik, teman-teman sekalian. Sekarang kita lihat teorinya. Bagaimana sulit dan mudah menjadi konsepsi dalam Al-Quran yang mengantarkan kita pada kesuksesan. Ya, saya bikin bagan begini dulu. Ini yang kita harapkan, sukses. Ya, orang beriman suksesnya dua, yaitu dunia dan akhirat. Ya, jadi kita diinginkan oleh Allah mendapati sukses di keduanya. Ya, tidak diinginkan orang beriman dunianya nikmat, akhiratnya nestapa. Atau sebaliknya. Ya, akhiratnya bahagia tapi dunianya nestapa. Yang diinginkan oleh Allah dan mengajarkan Allah langsung kepada kita, dunia kita sukses, akhirat pun kita mulia. Ini konsepsinya dibangun di Quran surah kedua ayat 201. Bahkan jadi doa kita. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Baik. Sekarang dalam hal apa ini? Apa yang menjadikan kita nyaman di dunia dan dengan itu dapat diarahkan kepada kepentingan akhirat. Karena yang kita kaji di sini di keluarga Kala Group ya, Insan Kala, maka kita batasi dalam dunia pekerjaan, dunia bisnis. Di sini ada situasi sulit. Kita ingin bangkit. Menjadikan ini sebagai hal yang dipandang mudah, sehingga dengan itu jadi jembatan menuju kesuksesan. Baik, mari kita turunkan ayatnya pelan-pelan. Kita mulai dengan, kita kaitkan ketiganya secara langsung. Kita mulai dengan Quran, surah kedua, ayat 214. Ya, sudah? Quran surah kedua, ayat 214. Quran surah Al-Baqarah, ayat 214, paling kanan sebelah bawah di mushaf standar. Kita akan kaitkan tentang teori sukses, harus melewati berbagai kesulitan dan dipandang sebagai bagian dari kemudahan. Mari kita lihat ayatnya. Am hasibtum an tadkhulul jannata. Apakah kalian duga akan begitu mudah untuk meraih kesuksesan itu? Jannah
asal katanya itu bukan surga. Ingat. Ya. Jannah asal katanya bukan surga. Jannah itu satu puncak kesuksesan yang belum tampak, yang ingin diraih, ingin didapatkan. Ya, dia seakar dengan kata al-jin asalnya. Ya, jadi semua kata yang asalnya dari jim dengan nun itu sesuatu yang tersembunyi. Ya, belum tampak karena itu jin disebut dengan jin karena tak nampak dalam pandangan kita. Nah, jadi kalau jin melakukan penampakan, nah itu jin sedang kurang sehat. sedang kena penyakit itu karena jin itu tersembunyi. Ya, manusia tampak. Nah, jadi kalau ada manusia yang senang sembunyi-sembunyi, masuk kantor, ya, sembunyi-sembunyi, ke rumah sembunyi-sembunyi, nah itu pasti sedang ada masalah. Ya. Janin. Ya, kenapa disebut janin? Karena tak tampak, ada di dalam perut ibunda. Jannah. Nah, jim, nun, ta, jannah. Kenapa disebut dengan jannah? Karena belum tampak. Belum kelihatan. Ya, puncak tertinggi yang kita raih di akhirat. Kenapa di surga disebut dengan jannah? Karena sekarang belum tampak, belum kelihatan. Nanti setelah kita beramal ke akhirat kita dapati itu semua. Nah, dulu orang-orang Arab saat mereka beraktivitas ingin meraih sesuatu yang belum tampak sebelumnya. Dulu masih sahara, padang pasir. Ya, jadi jarang terlihat yang bagus, ya, pandangannya nyaman dipandang, enak dirasakan. Kalau unta banyak. Yang kayak punya unta itu udah biasa, unta merah, unta hitam sudah banyak. Ya, emas, berlian biasa. Yang tidak banyak orang dapatkan pada saat itu adalah kebun-kebun yang indah. Kebun-kebun yang indah. Di ukuran kesuksesan bagi orang-orang Arab di masa lalu sampai di era Nabi SAW itu di antara yang paling hebat itu kalau sudah punya kebun yang indah. Ada anggurnya, banyak kurmanya, ada sungai-sungai di antaranya. Itu yang dibayangkan oleh mereka. Sehingga dalam diksi Al-Quran pun orang-orang yang merasa sukses, ya, bahkan sejak eranya sebelum Nabi Muhammad SAW dikisahkan nanti langsung oleh Allah adalah ketika mereka memiliki kebun-kebun dan itu dinamakan dengan jannah. Ya, silahkan Anda cek setiap hari Jumat, ya, selain di antara saudara-saudari kita baca Yasin, bukankah disunahkan baca Al-Kahf? Ya, Quran surah ke-18. Ya, Quran surah ke-18. Kalau teman-teman jeli, Allah memberikan inspirasi kepada kita di surah Al-Kahf ini dengan 4 kisah utama. 4 kisah utama. Ya, di antara 4 kisah utama itu ada kisah 2 pemilik kebun. Ya? Seorang yang memiliki 2 kebun. Maaf, seorang yang memiliki 2 kebun. Pemilik 2 kebun. Ada kisah pemuda, kisah pemilik 2 kebun, kisah kemudian yang selanjutnya Nabi Musa dengan hamba Allah Khidir, ya. Kemudian setelah itu kisah Dzulkarnain. Di ayat ke-32, Quran surah 18. Ayat 32 sampai 44, Allah meminta kita belajar dari percakapan 2 orang. Yang seorangnya merasa sukses dengan urusan dunianya. Dia bisa meraih puncak raihan dunia tertinggi, mendapatkan jannah. Jannah yang dimaksud di sini adalah puncak kesuksesan dunianya. Yang punya kebun-kebun, harta banyak, mewah, dan sebagainya. Wadrib lahum. Ya? Apa? Masalah rajulaini. Ja'alna li'adihuma. Ya? Jannataini. Ya, berikan Muhammad SAW contoh. Berikan kepada mereka kisah tentang percakapan 2 orang lelaki, 2 orang sahabat yang salah satunya merasa sukses karena punya 2 kebun, ya, yang pohon kurmanya penuh, ya, wa hafafna bainahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a, dipenuhi oleh kurma, pohon-pohon kurma, tengah-tengahnya ada sungai-sungai dan itu dipandang sebagai puncak kesuksesan. Ini inni aktsaru minka mala wa a'azzu nafara, sampai orang itu berkata, nih hartaku paling banyak. Aku sukses nih, keturunanku pun sehat-sehat, bagus-bagus. Ya, jadi saya ingin katakan diksi jannah dalam Al-Quran, ya, kadang ditautkan pada konteks keduniaan bagi orang yang merasa mendapatkan puncak kesuksesan dunianya. Ya, pada zaman-zaman dahulu termasuk di kalangan masyarakat Arab, kalau punya kebun-kebun, kalau punya tanaman anggur, kalau punya kemudian pohon kurma yang banyak, itu disebut dengan jannah, puncak kesuksesannya. Ya, kalau sekarang mungkin berbeda. Ya, punya perusahaan banyak, ya, punya mobil banyak, ya kan? Punya rumah mewah. Ya, keturunan sehat, bagus semua. Maka konteks jannah itu jangan selalu diartikan dengan kebun, tapi lebih kepada ingin memberikan capaian kesuksesan dunia yang bisa diraih dalam konteks keduniaan.
Baik, itu satu. Baik, dalam konteks akhirat itu dipahami dengan surga. Jelas ya? Ya, dalam konteks keduniaan ini bisa dipahami dengan capaian. Kalau dalam dunia bisnis, puncak kesuksesan yang bisa diraih dalam bisnis. Dalam capaian spiritual, puncak kebahagiaan surga yang bisa kita dapati. Karena itu redaksi surga di Al-Quran sering diungkapkan dengan jannah sebagai gambaran kesuksesan yang harus kita raih. Quran surah kedua ayat 25. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Nah, untuk mencapai kesuksesan ini, baik itu dunia, apalagi akhirat, kata Allah. Kembali ke Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apa kamu duga untuk sukses itu bisa engkau raih dengan mudahnya saja? Dengan segampang itu. Kamu pengen sukses langsung sukses? Tidak, kata Allah. Ya, walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Sebelum engkau diuji dengan ujian-ujian. Nih, yang selalu kita terjemahkan diksinya dengan kesulitan. Quran memilih redaksi yang lain. Ya, Quran menampilkan redaksi tantangan. Tantangan. Ujian. Masya Allah. Secara psikologis ini bagus. Coba. Kalau disebut sulit, kepikiran kita bayangannya kesulitan kan? Ya. Tapi kalau tantangan, ujian, ada motivasi kita untuk mengatasinya. Ya, tapi poinnya adalah untuk meraih kesuksesan itu, ya memang fitrahnya kita harus melewati ini. Masa-masa ujian, tantangan. Ya. Orang-orang dulu, kata Al-Quran, pengen sukses, mereka diuji dulu. Nggak bisa tiba-tiba pengen sukses, langsung sukses begitu saja. Tidak. Ya. Silahkan cek, ahli-ahli akhirat misalnya. Ya. Keluarga-keluarga langit, sahabat-sahabat Nabi, even bahkan Nabi sekalipun. Apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dakwahnya sukses hanya menyeru saja, tidak mengalami kesulitan? Tidak. Yang dihadapi oleh beliau Abu Jahal, ya kan? Abu Lahab, bahkan bagian dari keluarganya. Beliau pernah dilempari di Taif, beliau pernah diserang, belum pernah dipersekusi, ya. Beliau pernah bahkan diembargo, beliau pernah diancam, bahkan mengalami puncaknya, yaitu dikepung, ya 100 orang pasukan khusus, ya nyawanya dipertaruhkan di situ. Jadi untuk mencapai puncak dakwah pun selevel Nabi Muhammad SAW yang ahli surga itu harus menghadapi banyak tantangan. Maka bagaimana dengan kita yang bukan Nabi? Kita ingin sukses dan tidak ingin menghadapi tantangan. Siapa kita? Ya. Oke, kita lihat ke sahabat. Bagaimana seorang Abu Bakar sukses? Bagaimana seorang Uthman sukses? Kalau dalam konteks usaha, Abdurrahman bin Auf, apakah langsung sukses begitu saja? Tidak. Beliau harus kehilangan asetnya dulu di Mekah. Kehilangan harta bendanya. Dipaksa pergi dari Mekah ke Madinah, saat itu masih Yathrib, dengan hanya baju yang melekat di badannya saja. Dan itu menjadi tantangan terbaik. Sampai kemudian sukses, sampai kemudian bahkan kapaknya terbuat dari emas. Jadi fitrah yang kita hadapi, jika memang kemudian kita ingin meraih kesuksesan, maka pasangan sukses itu, sukses sama dengan ujian. Sukses sama dengan tantangan. Dalam bahasa sebagian orang, sukses sama dengan kesulitan. Sukses sama dengan mengatasi problem. Jadi kalau ada orang pengen sukses, nggak pengen punya masalah, itu artinya dia belum siap mendapati kesuksesan itu. Ya, jadi ciri orang hebat, setiap orang yang ingin sukses, maka dia sudah siap menghadapi tantangan-tantangan yang dimaksudkan. Even itu bahkan dalam kehidupan dunia. Silahkan cek. Ya, kita ambil contoh non-muslim, jangan hanya orang beriman. Baik, mari kita lihat. Thomas Alva Edison, berapa kali percobaan untuk bisa mendapatkan apa yang kita bisa hasilkan saat ini? Ya, bohlam dari lampu dan sebagainya. Berapa kali percobaan yang dilakukan untuk mendapatkan keseimbangan di pesawat itu? Berapa kali percobaan yang dilakukan untuk mendapatkan safety dari kendaraan yang kita kendarai pada saat ini? Jadi semua orang sukses pasti butuh tantangan yang harus dilewati. Ini poinnya. Jadi kalau Anda katakan, sekarang kita mengalami kesulitan, cara berpikirnya kita balik. Balik. Semakin tinggi kesulitan yang kita hadapi, cara berpikirnya kita balik. Semakin dahsyat kesuksesan yang sedang Allah persiapkan untuk kita raih. Hanya persoalannya, kita mau nggak jadi golongan yang bangkit itu. Bukan cuma menatap kesulitan itu dan meratapinya. Bangkit, maju, jadi bagian yang bisa mendapati solusi itu semua. Ya. Bagaimana caranya? Mari kita teruskan dulu. Ya. Masat humul ba'sa. Ini indahnya Al-Quran. Ya.
Masathumul ba'sa. Pertama, kata Allah, aku akan berikan tahapan-tahapan ujian ini untuk meraih kesuksesan itu sesuai dengan kadar kesanggupannya. Jadi ada kaidah lain nanti di Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 286. Ya, di akhir ayat Al-Baqarah, akhir surah Al-Baqarah yaitu ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Nah, jadi kalau diuji pasti kita mampu. Kalau tidak mampu, tidak mungkin diuji. Mau di rumah tangga, mau di pekerjaan, ya, mau di jabatan, birokrasi, diplomasi, semua ujian yang kita dapati itu kita sanggup. Ya, kalau Adi Hidayat tidak sanggup, tidak akan diuji. Kenapa Anda yang diuji bukan saya? Karena Anda yang sanggup, saya nggak sanggup. Ya. Dan keadilan Allah menjadikan ujian itu diberikan pada hambanya yang sanggup saja. Baik, dari kadar ini dibagi 3 bagian. Ya. Jadi saya ingin bangun prinsip, ayo tampilkan optimisme. Jadi kalau di kantor, di pekerjaan, di perusahaan, ya saya sedang punya persoalan, punya proyek, ya, ada ujian-ujiannya, ternyata Anda yang mengalami, maka yang pertama kali sampaikan berita gembira pada diri Anda. Saya yang diuji berarti saya sanggup. Bukan orang lain yang diuji dengan ini, tapi saya yang diuji berarti saya sanggup. Tinggal kita turunkan peta-petanya. Beginilah keterangan Al-Quran. Masathumul ba'sa. 1, ada ujian yang sifatnya masih ba'sa. Ya. Bentuk jama dari kata ba'sun. Sesuatu yang ringan. Masih ringan. Orang Arab itu kalau Anda mau ke kantor, terus misalnya gerimis, cuma kecil-kecil gemercik gitu ya. Seorang berkata, nazil matar. Ya, hujannya turun. Dia berkata, la ba'sa. Gak apa-apa, ini ringan kok. Ya, orang Indonesia lebih hebat. Disatukan kalimatnya, labas. Tuh. Ya, ujian yang mudah untuk dilewati. Ya, Anda masuk kala grup kan, diuji dulu kan. Ada ujian, sesuaikan pekerjaannya, kan? Batas kemampuannya apa, psikotesnya bagaimana, kemampuan di sini, kasih bebannya seperti ini. Ya, ingin naik posisinya, lebih tinggi lagi. Ingin pekerjaan lebih naik lagi, divisi makin meningkat lagi, posisi lebih kuat lagi. Maka ujiannya pun naik kembali. Dharra. Ya, jama dari kata dharrun. Dharra. Dari kata dharrun atau dharrun. Ya, sesuatu yang mudah, sudah mulai mengenai fisik. Ya, kalau hujan tadi masih gerimis, sekarang sudah mulai deras tuh. Ya, tadi pekerjaan masih ringan-ringan, sekarang sudah mulai menguras fisik. Ya, lelah, tenaga sudah mulai dikeluarkan, pikiran sudah mulai berpikir dan seterusnya. Ya, itu tandanya Anda sudah mulai mau masuk di level kesuksesan yang tahap kedua. Naik lagi. Jadi perhatikan cara berpikirnya ya. Perhatikan cara berpikirnya. Orang yang diuji oleh Allah dengan ujian ringan, dia akan disesuaikan dengan kadar kesuksesannya. Masih ringan. Ya, orang yang cuma omset 1 juta, 2 juta, nggak mungkin kadar kesuksesannya, ya, kadar ujiannya diuji dengan yang 2 miliar, 3 miliar. Pasti akan sesuai. Ya, tantangannya di 1 juta, 2 juta. Tapi kalau Anda sudah merasakan ujiannya naik di atas level itu, berarti Allah ingin berkenan menaikkan omset Anda. Menaikkan kadar kesuksesan Anda. Ya, menaikkan kadar capaian Anda. Apalagi kalau sudah sampai pada yang ketiga. Ya, wazulzilu. Zulzilu. Dari kata zilzal. Ya, zilzal itu asalnya gempa. Ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi telah diguncang sekuat-kuatnya, gempa. Ya, maksudnya apa? Ujian yang sudah mulai menggoyang keadaan hati kita. Sudah mulai berpikir nih, bukan cuma fisik saja. Ya, sampai berkata, kapan ini akan berakhir ya Allah? Ya, hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Kapan pertolongan Allah ini? Ya Allah, pandemi kapan berakhir ya Allah? Ya Allah, ini omset mulai turun, ini mulai begini, mulai begitu. Hei teman-teman, ada konsep dalam Al-Quran. Ketika Anda diuji dengan tingkat ujian yang sudah tinggi sifatnya sampai ke efek zilzal, sesungguhnya kalau kita pahami dengan cara yang benar, Allah ingin mengantarkan kesuksesan kepada kita, langsung mengangkat kepada level yang lebih tinggi. Ya, minimal di perusahaan itu bisa mengecek siapa orang-orang tangguh, karyawan-karyawan tangguh. Ya, kalau dalam konteks di Kala Group nih bisa kelihatan ketika diuji, bisa kelihatan. Ya,
Mana yang numpang beraktivitas saja, mana orang yang benar-benar pengen bekerja. Bisa kelihatan, Anda bisa lihat. Ya, karena itu di beberapa perusahaan profesional, kadang-kadang bikin kasus sendiri. Kalau ada kasus ini, bagaimana penyelesaiannya? Kalau ada begini, bagaimana? Ini Allah kadang-kadang langsung kasih. Ini loh, ada tantangan begini. Ini ada hal yang seperti ini. Ya, makanya dalam situasi pandemi, itu Nabi pernah memberikan gambaran. Bagi orang beriman, situasi itu bisa menjadi rahmat. Kalau meninggal dia syahid, kalau hidup ada peluang dari situ untuk berjuang. Di antara perjuangannya ada aspek ekonomi. Ya, saya pernah sampaikan ini waktu Zoom dengan Unhas. Nah, itu yang praktekkan Cina sekarang. Ya, begitu Cina atasi itu semua, ya dia bentuk tim juga, ada tim khusus ya dalam kategori bisnis. Ini sambil berjalan itu punya sudah list ratusan bahkan ribuan ini loh potensi yang bisa dilahirkan dari aspek ekonominya. Dari APD yang dikirim balik ke negara-negara bantuan. Nih, ya ada face shield, ada macam-macam dan sebagainya. Ada kitsnya sekarang. Ada banyak hal. Ya, jadi kalau kita bawa ke suasana ini, apa yang kita lihat semuanya pasti baik. Even itu situasi sulit yang sedang kita alami. Jadi cara berpikirnya saat diuji dengan kesulitan apapun, langsung arahkan ke sini. Kalau ujiannya ringan, Allah ingin berikan hadiah kepada saya. Ujiannya makin naik, menengah, Allah ingin angkat derajat saya. Kalau ujiannya makin tinggi yang membuat kita kadang-kadang bergoyang, kapan ujian ini tiba? Yakinkan pada diri kita pada saat itu, hey, Allah ingin langsung memberikan lompatan pada karir saya untuk mendapatkan posisi yang terbaik. Ini dia. Tinggal pertanyaannya, bagaimana caranya? Kita belum selesai. Bagaimana caranya? Jadi Quran masih ngasih motivasi dulu. Ya, cara bangkit itu hadirkan cara pandang kita. Oh ini, lihat, ini kesulitan yang sedang saya alami bukan kesulitan, tapi sesungguhnya bagian dari hal yang akan mengantarkan saya pada kesuksesan yang saya dambakan. Persoalannya bagaimana merubah persepsi kita dan mengolah kesulitan tadi menjadi kemudahan untuk mengantarkan pada bagian kesuksesan. Sebelum sampai ke sana, saya sudah dapat memo, sudah 40 menit saya uraikan. Jadi saya bangun kesepakatan dulu, apakah mau saya teruskan kepada bagian terakhir, atau kita kembali kepada konsep yang tadi moderator sampaikan untuk tanya jawab. Mohon izin mendapatkan konfirmasi dulu. Masya Allah, Alhamdulillah Ustaz, mungkin bisa dilanjut Ustaz. Lanjut ya. Berapa menit Ya, durasinya saya dapat? Sampai besok. 15 menit. 15 menit Ustaz, insya Allah. 15 menit. Karena waktu asar di sini mungkin di waktu Indonesia Barat jam 2, insya Allah. Oke, baik. Waktu asar. Baik, saya coba sesuaikan ya, mudah-mudahan tidak terlampau cepat. Bismillah. Saya hapus dulu sejenak. Teman-teman kembali ke Quran, surah kedua Al-Baqarah, di ayat ke-214. Saya tuliskan di sebelah sini ya. Quran, surah kedua, ayat 214. Di sini gambaran tentang kadar atau tingkat kesulitan atau kadar ujian, tantangan yang harus dihadapi. Dan cara pandangnya. Baik itu ringan, sedang, ataupun berat. Kesimpulan yang kita ambil, jangan sekali-kali menjadikan setiap ujian yang kita lalui, baik ringan, sedang, ataupun berat, kita pandang sebagai persoalan yang membebani hidup kita, ataupun pekerjaan kita. Tapi pandang itu, menurut persepsi Al-Quran, sebagai katalis yang bisa mengantarkan kita pada kesuksesan yang ingin kita raih. Sekarang, bagaimana caranya? Al-Quran tidak berhenti memaparkan tingkat kesulitannya saja, tapi menurunkan kemudian satu rangkaian yang sangat indah untuk bisa mewujudkan ini semua, didapati di Quran surah ketiga. Ya. Mohon izin, ini bukan teori utak-atik ya. Saya nggak pernah main TikTok, ya begitu diutak-atik diketok tidak. saya kembali argumentasinya, lihat dalilnya apa, hadisnya apa, kemudian paparan ulamanya seperti apa. Sekarang lihat baik-baik, ini bukan utak-atik ya. Ini ketika bicara tantangan, surah 2, ayatnya 214. Ini keindahannya. Ketika bicara solusi, ini surahnya 3. Dan di surah 2 ini, posisinya di mushaf standar, itu di kanan paling bawah. Jadi kalau di mushaf begini, ini mushaf, ya, sisi kanan, sisi kiri. Ini yang tantangan, ini, di kanan bawah. Begitu mau dikasih solusi, pindah ke surah 3, posisinya di kiri atas, sini.
Tuh. Ayatnya berapa? 142. Ayatnya berapa? 142. Ini 214, ini 142. Jadi duanya dipindah ke belakang dulu. Baik, sekarang mari kita lihat ya. Tadi di sini pembuka ayatnya am hasibtum an tadkhulul jannah. Saya tuliskan am hasibtum an tadkhulul jannah. Ini poinnya. Sekarang silahkan Anda cek di Quran surah ketiga ayat 142. Silahkan lihat awal ayatnya. Demi Allah saya katakan sama persis. Ya, hanya yang di sini ingin memaparkan kadar kesulitan. Ini dalam ilmu tafsir disebut taksisan lima'nan jadid. Ini menyampaikan tentang solusi yang bisa diraih. Yang di sini am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Tantangan di sini am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian duga kesuksesan yang ingin diraih itu begitu mudah untuk didapatkan dengan membalikkan telapak tangan? Tidak. Sebelum nampak pada diri kalian, kata Allah, jahadu, kesungguhan, keseriusan dalam meraih kesuksesan itu. Izin kepada semua, mohon maaf tidak bermaksud untuk mengajari, hanya menegaskan makna Al-Quran. Kalau ingin sukses, Anda mesti serius. Anda ingin jadi karyawan yang sukses, ya, bisnismen yang sukses, Anda mesti serius, cintai pekerjaan Anda. Ya, Anda ingin menjadi ustadz yang sukses, ilmuwan yang sukses, cintai ilmu Anda, pelajari dengan baik. Ya, setiap apa yang kita kerjakan dengan serius, maka keseriusan itu adalah pengantar menuju kesuksesan yang kita harapkan. Bahkan kalimatnya tegas di Al-Insyirah itu. Fa idza faraghta fansab. Kalau engkau telah menuntaskan tugasmu itu, maka bersiap dengan serius mengerjakan yang lain. Urutkan dengan rapi. Wa ila rabbika faraghab. Setelah serius kau kerjakan, maka berserah diri kepada Allah meminta hasil yang terbaik. Nah, kalimat keseriusannya, kesungguhannya diungkapkan dengan kalimat jahadu. Ya. Jahada, yujahidu, jahadu, infinitif, akar utamanya. Awas, saya katakan akar utamanya dalam ilmu lughah, ya, bukan ilmu sharaf, ya. Kalau ilmu sharaf nanti tasrifnya jahada, yujahidu. Tapi akar utamanya, ya, itu dari kata al-juhdu. Sesuatu yang dikerjakan dengan penuh kesungguhan. Ini akar utamanya. Dari sini, teman-teman sekalian, ini ada 3 derivasi, 3 hibrida. Jadi kalimat ini, punya akar ini, punya 3 makna utama. Ya. Apa itu? 1, dari kata ini bisa terbangun kata ijtihad. Yaitu kesungguhan dalam merencanakan. Ya. Mapping. Menentukan visi. Menentukan rencana-rencana kegiatan yang akan dibangun. Jadi kalau Anda di Kala Group, ya, ada pekerjaan apa yang ingin dibangun, tentukan rencananya dulu, dan Anda lebih tahu tentang ini. Ya, buat visinya seperti apa, bagaimana capaiannya, dipetakan tantangannya. Oh, ini mungkin masalah yang akan kita lalui. Bagaimana cara menghadapinya, timnya siapa, ini pemetaannya sampai ke bawahnya. Ini omset yang mungkin bisa diraih, ini potensi zakatnya, ini infaknya. Kita ambil nilai itu untuk mendapatkan bagian berkah akhiratnya. Misal, itu kesungguhan dalam merencanakan sesuatu, itu ijtihad. Jadi mustahil kita ingin sukses kalau nggak punya rencana. Bahkan dahsyatnya, lihat, nama sholat pertama yang kita kerjakan sholat apa? Subuh kan? Subuh. Ya, silakan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dan kebanyakan orang hanya mendapatkan nama saja. Padahal semua nama itu punya makna. Apalagi nama dalam ketentuan syariat untuk ibadah. Subuh itu bukan sekedar nama. Dari kata asbah asalnya. Asbah yusbah. Ya, sesuatu yang sudah siap dengan rencana. Ya, jadi kalau orang Arab tanya kaifa asbahtum, bagaimana kabarmu hari ini? Baik, saya sudah siap mengeksekusi ini A, B, dan C dan seterusnya. Quran surah At-Takwir, ya, surah ke-81 di ayat ke-18 itu, was-subhi idza tanaffas. Dan demi, kata Allah, aku bersumpah demi waktu subuh yang saat itu dimulai rencana beraktivitas. Bahkan matahari mulai memancarkan sinarnya, disebut dengan fajar itu kan. Kemudian dedaunan, pohon-pohon mulai akan beraktivitas, ya, mengeluarkan oksigen di pagi hari. Malamnya dia kemudian menyerap oksigen lagi, ya. Jadi luar biasa, semua aktivitas dibangun.
Seakan-akan Allah memberi kesan, kenapa dinamai waktu subuh, ingin memberikan kesan kepada kita, hey, orang Islam itu, orang beriman itu mesti beda dengan yang lainnya. Orang beriman di mana dia bangun, dia sudah siap dengan rencana yang akan dia kerjakan di hari itu. Makanya Nabi kalau malam itu introspeksi diri, lihat aktivitas apa yang dikerjakan di hari ini. Kalau ada yang kurang-kurang, istighfar, dicek lagi, besok mau ngerjakan apa. Demikian kita teman-teman. Fa idza faraghta fansab. Saya tanya pada Anda sekarang, mohon izin ya. Anda nanti jam 3 mau kemana? Jam 4 ngerjakan apa? Jam 5 ada di mana? Urusan akhirat, berapa banyak ayat Quran yang mau dibaca pada hari ini? Berapa banyak infak yang mau dikeluarkan? Nanti malam tahajud mau jam berapa? Bisa jawab? Selama ini kita kerjakan subuh, tapi tidak sedikit di antara kita nggak punya rencana kehidupan yang jelas. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, ittaqullah, tingkatkan takwamu kepada Allah, wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Bikin rencana, kalau perlu bikin mapping sampai dengan hari kiamat. Anda mau turunkan, mau surga yang mana? Saya surga Firdaus, turunkan kurikulumnya ke bumi. Ini amalan penghuni surga Firdaus. Quran surah ke-23 Al-Mu'minun ayat 1 sampai 9 itu. Penghuni surga Firdaus pasti rajin sholat, rajin zakat, menjaga kehormatan dirinya. Di situ Anda petakan. Bikin kegiatan, jadikan kurikulum hidup. Itulah Muslim, itulah insan beriman. Ya, jadi ini bagian pertama. Kalau kita ingin atasi segala kesulitan, bangkit dari sulit, petakan kesulitan itu. Apa kadarnya? Lalu kita buat rencana-rencana dalam mengatasi itu semua. Lihat potensinya. Kembali ke keluarga Kala misalnya. Ya, KG di sini. Kala Group, teman-teman sekalian, keluarga besar. Cek lagi. Di divisi mana ini? Apa potensi yang kita bisa dapatkan? Petakan dengan baik, itulah ijtihad. Setelah ada petanya, rencananya, eksekusi ini semua. Jangan hanya mudah menjadi konseptor, tapi eksekusi itu untuk bisa kita dapatkan apa yang kita raih. Mengeksekusi semua rencana ini, itu disebut dengan jihad namanya. Perjuangan fisik. Nah, sekarang jihad itu diasosiasikan kepada konteks membela diri dalam konteks peperangan saja. Dan dikesankan bahkan ekstrim. Padahal jauh dari itu. Jihad bukan nembakin orang. Ya, jihad bukan teror. Jihad bukan membom orang sembarangan. Itu hati-hati. Kalau ada ajakan-ajakan kekerasan seperti itu langsung tinggalkan. Tolak. Karena jihad pada asalnya adalah pembelaan terhadap jiwa. Pembelaan terhadap diri, terhadap agama. Ya, terhadap bangsa dengan diniatkan ibadah. Jadi diserang, kita bela. Ya, handphone diambil aja kita bela, masa iman didiamkan? Negara didiamkan? Ya, dulu ketika diserang, Kiai Haji Hashim Asy'ari bikin resolusi jihad. Ya, ada Kiai Haji Nur Ali di Bekasi, ada ulama-ulama kita kumpul, bikin resolusi jihad. Kenapa? Pembelaan. Di jihad bukan sembarangan, perjuangan melalui tindakan, perjuangan melalui fisik. Ya, jadi kalau kita ingin gunakan konteks ini dalam konteks kegiatan berusaha, berbisnis, maka jihad bisa diartikan adalah perjuangan atau eksekusi secara fisik tentang rencana-rencana yang telah kita siapkan. Time schedule-nya ada, job desk-nya seperti apa, job description-nya bagaimana, lalu eksekusi semuanya itu, dan terakhir, mohon izin dengan cepat, ada perjuangan melawan gejolak emosi yang disebut dengan mujahadah. Nah, ini dia. Jangan dikira pekerjaan itu sederhana yang kita lakukan. Teorinya sederhana, tapi ketika kita jalani, kadang-kadang ada semangat, ada malas, ya kan? Kadang-kadang setan datang dengan was-was, ada iri hati, kecemburuan satu dengan yang lainnya. Maka perjuangan mengatasi itu semua supaya baik lagi, niatnya lurus, keseriusannya terbangun, itu disebut dengan mujahadah. Perjuangan dalam mengendalikan gejolak jiwa atau aspek emosional. 3 makna ini, ijtihad, jihad, mujahadah, dirangkum dengan satu kata saja dalam diksi Al-Quran, jahadu. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Jadi kalau kita ingin bangkit dari kesulitan, kata Al-Quran, petakan kesulitan itu. Bikin rencana yang jelas. Mau kemana arahnya? Lihat passionmu di mana? Lihat bakatmu. Ya. Kemudian setelah itu, eksekusi semua konsep itu. Tentu hati-hati. Di perjalanan pasti ada gejolak-gejolak. Kadang-kadang mau ke masjid, udah semangat, hujan besar, turun lagi. Hei, katanya semangat mau ke masjid. Cari dong perangkatnya. Ambil payung, kenakan apapun. Yang penting target kamu tercapai. Ya, dunia ataupun akhirat kita. Yang terakhir, wa ya'lamas sabirin, dan lakukan semua ini dengan sabar. Ya, sabar bukan diam, sabar bukan menunggu. Ya, kalau menunggu saja tidak akan pernah terjadi pernikahan. Yang laki-laki menunggu, perempuan menunggu. Harus ada yang bergerak. Ya, sabar adalah merespon segala hal dengan mengikuti segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah katakan sabar,
Bagaimana konsepsinya dalam berusaha? Kamu berikhtiar saja. Fa idza faragta fansab. Kembali. Wa ila rabbika faraghab. Kemudian setelah itu serahkan semua hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan turunlah kemudian dari situ teori rizki untuk menenangkan kepada kita. Karena jangan-jangan yang Allah inginkan aspek yang lain. Ada yang baru berusaha langsung datang hasil keduniaan. Ada yang oleh Allah ditahan dulu, bukan untuk menahan rizkinya, tapi untuk mengoleksi aspek yang lain. Seperti doanya diperbanyak, tahajudnya banyak. Sehingga setelah kita siap dengan bekal akhiratnya, dunia diberikan, dunia selamat, akhirat pun selamat. Kadang-kadang konsepsinya demikian. Nah, jadi secara singkat dan cepat saya ingin tegaskan bahwa bangkit dari situasi sulit itu adalah satu hal yang niscaya, bahkan mutlak yang diperintahkan oleh Al-Quran. Tidak pernah Allah menciptakan kesulitan untuk membuat kehidupan kita sulit, susah, larut dalam kegelisahan. Tapi Allah jadikan kesulitan itu sebagai katalis untuk bisa menghadirkan segala kemudahan dan kesuksesan yang kita harapkan. Caranya, persepsikan semua kesulitan itu sebagai tantangan. Petakan, baik dari yang ringan, menengah, ataupun berat. Setelah itu, bikin visi, ya, bikin rencana untuk mengatasi itu semua. Kemudian eksekusi dengan perjuangan fisik kita dan bangun kekompakan dengan mujahadah serta isi semua dengan kesabaran. Bila itu telah terjadi, maka akan ada satu kelapangan dalam jiwa yang dengan itu bisa mengangkat derajat kita di hadapan Allah. Kelapangan yang menjadikan kita merasa nyaman dan terangkat derajat dalam bahasa Arab disebut dengan syarah. Kalau sudah meresap pada jiwa kita disebut dengan insyirah, maka muncullah surah Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku sudah pernah lapangkan keadaan jiwamu sehingga menghadapi apapun sekarang kamu mudah. Nabi Muhammad SAW dilapangkan oleh Allah jiwanya sehingga dilempar dengan batu ringan, dilempar dengan kata-kata ringan, dilempar dengan apapun tawakal. Orang-orang yang sudah kuat mentalnya, terbangun dengan baik di perusahaan manapun, terutama di keluarga besar, Kala Group. Kalau Anda sudah mendapatkan insyirah ini, Anda nggak akan pernah punya diksi sulit. Semua yang terjadi akan Anda pandang dengan penuh kelapangan, kenyamanan seperti tantangan yang biasa kita hadapi. Ya, alam nashrah laka sadrak. Ya, wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Kata Allah, kalau kamu sedang merasakan sulit, bayangkan kesulitan yang dulu yang pernah kau selesaikan. Kalau yang dulu pernah selesai, maka yang sekarang pun akan tuntas. Kalau itu bisa engkau lakukan, wa rafa'na laka dzikrak, maka Allah akan angkat, ya, namamu, angkat derajatmu, angkat semua aktivitasmu dengan keberkahan dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala sampai ke ujung ayatnya. Inna ma'al usri yusra. Ingat, di setiap ada kesulitan pasti ada solusi yang paling mudah. Belum yakin? Fa inna ma'al usri yusra. Hei, saya tegaskan lagi kata Allah, setiap ada kesulitan itu jalan menuju kemudahan. Quran surah kedua di penghujung ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan engkau mendapatkan kemudahan, bukan kesulitan. Jadi kalau masih ada yang sulit setelah paparan ta'lim ini, merasa sulit, itu bukan Allah yang menjadikan sulit. Andanya yang tidak ingin pernah meraih kemudahan. Fa'idha faragta fansab. Setelah selesai urusan yang engkau lakukan, siapkan pekerjaan berikutnya. Wa ila rabbika farghab. Dan tawakallah kepada Allah untuk mendapatkan hasil yang sempurna dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan dalam tempo waktu yang Anda berikan. Semoga ada manfaat yang didapatkan, dan selanjutnya jika masih ada waktu tersisa, kita bisa diskusikan atas apa yang teman-teman ingin sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Itulah tadi kajian virtual yang dibawakan oleh Ustadz Adi Hidayat LCMA. Semoga dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin insan Kala dan para pemirsa channel YouTube Kala Group yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Baik Ustadz, ada beberapa pertanyaan yang masuk. Silakan. Pertanyaan pertama, bagaimana cara bisa tetap bersabar dan bisa bangkit melewati cobaan, baik cobaannya berupa pandemik seperti ini atau cobaan lainnya Ustaz? Terima kasih. Mungkin bisa dijawab langsung Ustaz, insyaallah. Baik. Bagaimana caranya bisa bersabar? Ya bersabar. Kemudian yang kedua, dalam situasi apa? Petakan dulu situasinya. Apa yang Anda maksudkan? Karena Islam itu satu-satunya, ya saya bisa katakan satu-satunya din, agama di muka bumi yang menampilkan pedoman bagi seluruh kehidupan kita.
Silahkan demi Allah saya katakan, Anda bandingkan dengan keyakinan manapun. Tidak ada yang memiliki pedoman selengkap Islam. Islam mengatur perkara kehidupan kita, bahkan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dari perkara yang sederhana sampai yang kompleks, semua ada pedomannya. Silahkan cek, bangun tidur kita punya pedomannya, bahkan ada doanya. Doa itu pedomannya, ya bukan sekedar dibaca secara formal. Mau makan ada doanya, ke toilet ada aturannya, ke masjid ada aturannya. Jadi yang ringan pun ada, apalagi yang kompleks. Sekarang yang mau Anda tanyakan spesifiknya apa? Misal, saya mau katakan kesulitan di bidang pandemi sekarang ini. Anda petakan dulu. Apa yang sedang Anda kerjakan sekarang? Ya, ambil hadis-hadis Nabi SAW. Ada kitab bagus judulnya, namanya Al-Fathur Rabbani, ya, fi Tartib Musnad Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Di halaman 202 ada pedoman judulnya tentang Kitabul Waba wa Ta'un. Ya, kitab pedoman menghadapi wabah dan ta'un. Itu ditampilkan secara detail bagaimana petunjuk-petunjuk Nabi ketika kita menghadapi satu wabah. Baik sifatnya wabah itu epidemi lokal tapi menyebar, atau pandemi menyebar secara lebih luas lagi. Di antara kalimat Nabi yang indah, itu yang paling luar biasa adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam situasi tertentu, ya, wabah itu bisa menjadi rahmat bagi hamba-hamba yang beriman. Ya, hamba-hamba yang beriman jadi rahmat. Nah, rahmat itu cabangnya bisa dua. Satu, bisa jadi ampunan dari dosa yang sangat berlipat. Itu konsepnya ada di Quran surah 39, ya, di ayat ke-53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan Muhammad SAW pada hamba-hambaku yang sudah banyak bergelimang dosanya. Ya, israf itu yang sudah nggak terhitung lah. Selalu ada peluang untuk mendapatkan rahmat Allah sehingga diampuni dosamu. Jangan putus asa. Taubat kau diampuni. Nah, puncak tertinggi pemberian Allah untuk mengentaskan dosa seseorang itu dengan menurunkan rahmatnya. Ya, dan di pandemi, situasi wabah yang sangat menyebar itu, rahmat Allah begitu besar. Sampai saking besarnya orang-orang yang berjuang di lingkungan pandemi itu, kalau dia terkena dalam konteks ini COVID misalnya, dia terkena ke situ, kata Nabi, dia bersabar, ya, wa muhtasiban annama asabahu, dan dia bersabar dan menghitung bahwa apa yang telah menimpanya, maka tabalahu illa min indillah, tidak ditetapkan kecuali Allah berkehendak kepadanya, maka diberikanlah padanya pahala semisal syahid. Anda bayangkan, jadi kalau dia wafat, syahid dia. Itu apresiasi dari Nabi. Ya, jadi ketika Anda menghadapi situasi seperti ini, kenapa disebut syahid? Karena seperti orang berjuang. Kata Nabi, kalau kena kamu wabah, jangan keluar dari tempatmu, jangan orang masuk ke tempatmu. Anda menjaga diri Anda supaya nggak keluar, melindungi orang. Karena itu ketika Anda wafat, Anda syahid, rahmat. Satu sisi. Sisi kedua, ya, rahmat itu bisa diartikan dengan pemberian Allah dalam konteks keduniaan. Allah memberikan rahmat bagi hambanya dalam konteks keduniaan, sifatnya disebut dengan Rahman. Allah ya Rahman, Allah ya Rahman. Ya, dengan rahmat Allah rizki diberikan. Dengan rahmat Allah keturunan didapatkan. Dengan rahmat Allah ketenangan diraih. Nah, sekarang kalau konteks ini Anda akan bawa ke dunia pekerjaan, ke bisnis kah misalnya, ya, kena pandemi, tiba-tiba perusahaan Anda melakukan penyesuaian, pengetatan, Anda terkena di situ. Bahasa orangnya PHK misalnya, jangan berhenti di situ, karena rizki Allah itu bukan didapatkan dari satu jalan saja. Allah berikan peluang begitu banyak jalan rizki. Kenapa Anda larut dalam kekecewaan pada satu jalan saja? Ada banyak yang lainnya yang ketika Anda bergerak rizki turun. Makanya pelajari kaidah rizki. Quran surah ke-51 misalnya, ya, ayat ke-22. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit telah ditetapkan rizkimu pasti akan diberikan, nggak akan dikurangi sedikit pun. Sesuai jumlahnya sampai engkau wafat, dan Allah janjikan akan diberikan kalau engkau mau berusaha. Maka cara usahanya, Quran surah kedua ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hai semua manusia, kamu usaha supaya kamu setidaknya bisa makan, bisa dapat rezeki, bisa dapat kenyamanan, ya. Di rumah, beli kendaraan, beli macam-macam. Kamu beraktivitas. Di mana ya Allah? Mimma fil ardi, di setiap tempat yang bisa kamu jangkau. Anda di Makassar sekarang, ya, nggak dapat di situ, geser sedikit ke Goa, geser sedikit ke Wajo, nggak dapat di situ, pergi ke Jawa, cari bekal, atau ke Sumatera. Ya, selalu terbuka pintu itu. Jangan karena satu tempat kemudian Anda dapat penyesuaian, lantas Anda menyimpulkan rezeki saya selesai di sini. Rezeki saya selesai di sini. Tidak. Pintunya begitu terbuka ketika Anda berusaha kreatif, lihat bakat Anda, kecenderungannya di mana, bawa itu semua, maka orang datang dengan peluit pun di pengkolan jalan, dia bisa mendapatkan rezeki yang bisa dia bawa pulang cukup untuk sepekan dia makan. Maka bagaimana dengan Anda yang telah mendapatkan pendidikan? Jadi sekali lagi, bersabar adalah mengembalikan solusi kepada Allah,
Berikhtiar yang diiringi dengan tawakal yang paripurna. Cara ikhtiarnya, lihat kesulitan apa yang tengah Anda hadapi. Di bidang apa? Rumah tangga kah? Pekerjaan kah? Kehidupan sosial kah? Keluarkan teorinya, pelajari tingkat kesulitannya, pelajari solusi dalam Al-Quran dan hadis, runtutannya amalkan. Setelah itu, tawakal kepada Allah dan lihat bagaimana hasilnya. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Masya Allah, Alhamdulillah. Itulah tadi jawaban dari Ustadz. Mungkin satu atau dua pertanyaan lagi, Ustaz. Jazakallahu khair. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Said Abu Amar. Apa hak dan kewajiban seorang karyawan yang diatur dalam Islam? Baik, sederhana saja. Ya, hak dan kewajiban mengikat dalam satu pekerjaan adalah pertama, kewajiban menuntaskan segala pekerjaan yang dibebankan kepadanya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati, yang dalam prinsip syariat tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah Allah tetapkan kepadanya. Jadi pasti di perusahaan itu ada aturan-aturan, ada beban pekerjaan yang di kewajiban Anda, maka itu Anda kerjakan dengan baik sepanjang di situ tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya. Allah melarang penipuan, Allah melarang korupsi, Allah melarang pencurian, maka jangan lakukan. Kalau di perusahaan ada instruksi untuk menyogok misalnya pada hal tertentu untuk proyek tertentu, jangan lakukan. Anda bisa cari yang lain. Ingat ya, ingat baik-baik apa yang saya katakan. Allah sudah mengatur rezeki kita, pasti akan diberikan. Kalau Anda bisa mendapatinya dengan cara yang benar, yang soleh, kenapa mesti mencari yang salah? Ingat, kalau rizki itu bukan untuk Anda menempuh dengan cara yang salah pun tetap tidak akan Anda dapat. Jadi kalau Anda bisa meraih dengan cara yang benar, maka jangan gunakan cara-cara yang salah. Yang kedua, dengan pekerjaan itu Anda berhak mendapatkan hak Anda yang telah ditetapkan dari perusahaan. Ya, itu diatur tentunya. Sejak Anda masuk ke situ, Anda akan dapat gaji berapa, kalau lembur bisa dapat berapa dan sebagainya, maka sesuaikan antara hak dengan kewajiban itu. Islam mengatur keseimbangan, Islam mengatur keadilan, dan Islam mengatur segalanya tertuang dalam sesuatu yang terperinci dengan baik. Jadi jangan sampai, mohon maaf, jam kerja 8 jam, Anda hanya kerja 6 jam misalnya, tapi menuntut hak lebih daripada apa yang telah Anda sepakati. Itu juga diatur dalam ketentuan-ketentuan syariat. Kitabnya jelas di Al-Bukhari. Itu nanti ada kitabul bay', kitabul buyu' yang terkait dengan hak-hak dalam bisnis ya. Ada atau terkait dengan tijarah. Jadi ada 97 di situ bab yang bisa Anda keluarkan, tinggal Anda mau belajar yang mana. Tentang iman ada kitabul iman 57 hadis, tentang ilmu kitabul ilmi ya. Bahkan tentang sakit ada kitabul marid, bagaimana mengatasi situasi saat sakit. Ya, tentang bisnis kitabul bay', bagaimana mengatasi problematika dalam berbisnis. Ya, dalam pemerintahan kitabul imarah, bagaimana belajar dari pedoman-pedoman Islam dari Nabi Muhammad SAW tentang mengatur tata pemerintahan dan sebagainya. Jadi kurang lebih demikian, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Alhamdulillah. Itulah tadi jawaban. Mungkin pertanyaan terakhir Ustaz, karena waktu asar di bagian Sulawesi Tengah ini, Sulawesi ini Ustaz sudah mau masuk. Baik, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, saya pernah membaca kalimat seperti ini. Belilah kesulitanmu dengan sedekah. Pertanyaannya, apakah hanya dengan sedekah saja segala kesulitan kita akan sedikit berkurang? Syukran. Baik, afwan. Semoga Allah rahmati dan menghilangkan segala kesulitan yang kita alami. Tidak. Ya, konsep dasarnya ada di Quran surah kelima Al-Maidah di ayat ke-35. Ya, Quran surah kelima Al-Maidah di ayat ke-35 di paling kanan sebelah bawah di mushaf standar. Allah berfirman, perhatikan kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang menyatakan diri beriman kepada Allah, tingkatkan takwamu kepada Allah. Dengan meningkatkan takwa itu, jadikan wasilah untuk mengentaskan persoalan hidupmu dan meraih apa yang kamu harapkan. Jadi wasilah atau media untuk mengentaskan persoalan kehidupan itu caranya meningkatkan takwa. Karena itu penegasannya disebutkan di Quran surah ke-65, teman-teman sekalian, di akhir ayat yang kedua, di awal ayat yang ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, maka Allah akan berkenan memberikan jalan keluar, solusi, mengentaskan kesulitannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahkan memberikan rezeki dari sisi yang tidak dia duga. Bahkan seterusnya, yaj'al lahu min amri yusra, menjadikan hidupnya menjadi lebih mudah, nyaman, hilang sulitnya. Yusra lawannya usra. Ketika yusra muncul, usranya hilang, ya kan? Nah, jadi cara kita mengentaskan kesulitan itu dengan meningkatkan takwa. Takwa, cara meningkatkannya banyak amalannya. Ya, kita ambil misalnya kaidah takwa. Takwa itu setidaknya ada 115 kali paparan dalam Al-Qur'an. Di antara yang pertama, memaparkan sifat orang takwa di Al-Baqarah di ayat kedua sampai 5.
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Semua isi Al-Qur'an jangan pernah diragukan, menjadi petunjuk bagi orang takwa. Siapa orang takwa? Apa amalannya? Ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang yang sering mengupdate imannya, di-upgrade, dia tingkatkan terus. Bagaimana caranya? Wa yuqimunas shalah, dia tingkatkan sholatnya. Jadi ternyata sholat bagian dari amalan takwa. Takwa bisa mengentaskan persoalan. Jadi sholat itu wasilah terbaik tanpa biaya yang bisa menghilangkan kesulitan kita. Karena itu panggilan pertama sholat, panggilan mengentaskan kesulitan. Buka Quran surah kedua ayat ke-45. Ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau engkau punya persoalan, maka terima dulu dengan sabar masalah itu, karena yang lain pun punya masalah. Kamu akan sukses. Setelah itu was-shalah, minta solusinya lewat sholat. Karena itu dalam semua bacaan sholat isinya doa semua. Bahkan boleh kita meminta dalam sujud. Ya, walau dalam sholat fardu saya memilih tidak dilafadzkan, dalam hati kita minta. Ya, iman kita dipertaruhkan. Al-Baqarah ayat 153, ya, ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Hei, kalau kamu nggak yakin iman kamu di mana, kata Allah. Hei orang beriman, terima persoalan dengan sabar, minta solusi lewat salat. Karena itu kita minta, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku sekarang ibadah salat, aku sekarang punya masalah, aku minta solusi ya Allah. Maka lihat hadis qudsi jawabannya. Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi masal. Kata Allah, ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Kalau hambaku benar salatnya, aku tuntaskan, aku berikan semua permohonannya. Satu salat. Dan salatnya bentuknya jama' di situ, teman-teman sekalian. Ya, bentuk mufrad yang bermakna jama'. Wa yuqimunas shalah. Alif lam shad lam wawu ta marbutah. Ya. Ya, kalau bentuknya jama' dalam konteks luas artinya bukan fardu saja. Mulai tahajudnya kerjakan. Konsisten tahajud, teman-teman. Itu Allah berjanji, dengan Anda menunaikan tahajud diberikan 4 hal. Salah satunya dientaskan dari segala kesulitan. Ya, Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka, ya, asa ayyam'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Allah angkat nanti karir Anda. Ya, wa rabbi adkhilni mudkhala sidqin, dibimbing mengawali pekerjaan. Wa akhrijni mukhraja sidqin, dibimbing mengentaskan kesulitan. Wa ja'alni min ladunka sultanan nasira, dilindungi kalau ada orang yang ingin sengaja menjahili Anda dalam pekerjaan. Ya, di salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, infak. Karena itu tadi ada redaksi. Ya, infak, bersedekah dalam konteks dengan harta bisa mengentaskan kesulitan. Bisa. Ada teorinya itu. Ya, bahkan ada keterangan-keterangan yang disampaikan dari ulama bersanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, interaksi dengan Al-Qur'an. Al-Quran membuka semua hal kesulitan. Kalau Anda sedang gelisah, punya masalah, alih-alih bikin status ya di media sosial, ambil wudhu, buka mushaf, baca. Itu saat baca minimal Allah tanamkan ketenangan dalam jiwa. Sehingga dengan tenang itu kesulitan mudah untuk dientaskan. Ya, itu diantara beberapa hal yang bisa kita lakukan secara singkat dan padat karena keterbatasan waktu. Jadi bisa dengan sholat, ya, bisa dengan infak, sedekah kalau ada harta, bisa juga dengan Al-Quran, menghafal Al-Quran, memahami, membaca, diikhtiarkan untuk mendapatkan solusi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian segala dalil yang tertuang dalam Al-Quran dari hal pokok yang Anda tanyakan. Semoga dengan itu Allah memudahkan kita untuk mengamalkannya. Itu intinya. Wallahu taala a'lam bissawab. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Masya Allah, pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab oleh Ustadz, dan semoga penanya dan pendengar dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berakhirnya sesi terakhir, maka berakhir pula kajian kita kali ini. Terima kasih atas atensinya, dan kami ucapkan kepada hadirin Insan Kala dan para pemirsa channel YouTube Kala Group, syukran jazakumullahu khairan. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.